Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka lagi mencari cara untuk melumpuhkan pertahananmu. Oke, mari cari tahu ya guys ya, apa sih yang mereka rencanakan ya? Apa sih yang mereka usahakan ya? Cara seperti apa yang ingin mereka terapkan ya untuk bisa melumpuhkan pertahananmu. Oke, mari kita lihat di sini ada apa aja ya guys ya. Di sini ada Knight of Atlas or Knight of Swords. Oke. Ada the Wheel of Fortune. Ada the Holy King. Ada Ace of Pentacles. Ada Two of Cups, ada the Crown, ada Page of Pentacles, one more, ada Five of Pentacles. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. So guys, di sini aku merasakan energi dari segerombolan orang ya, yang sepertinya kemarin-kemarin itu berseteru sama kamu atau punya konflik sama kamu ya. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya, dimana mereka ini tidak mampu membuat kamu tumbang ya. Kamu tidak bisa dihancurkan oleh mereka gitu ya. Dan mereka ini sangat berusaha sekali untuk bisa membuat kehidupan kamu ini menjadi tidak tenang ya, dan mereka selalu berusaha untuk gangguin segala aktivitas kamu agar kamu tidak berhasil dalam mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu ya. Dan di sini alasan mereka melakukan itu beraneka ragam ya guys ya, dan salah satunya tentunya karena mereka ini menyimpan rasa iri hati dan kedengkian yang mendalam ya terhadap dirimu ya. Mungkin saja orang ini adalah orang-orang yang pernah menjadi teman baik kamu atau pernah menjadi kenalan baik kamu gitu ya guys ya, tapi semakin kesini kamu semakin tahu tabiatnya mereka, habit atau kebiasaannya mereka, sikap mereka yang toksik gitu ya, sehingga membuat kamu merasa tidak nyaman dan berakhir dengan memutuskan koneksi atau cut off hubungan dengan mereka. Tapi mereka penasaran loh dengan dirimu gitu ya, kenapa sih kamu ini tidak mau didekatin oleh mereka, kenapa sih kamu ini sulit sekali untuk dikendalikan atau disetir oleh mereka gitu ya. Mereka tidak bisa membuat kamu itu tunduk, mereka tidak bisa membuat kamu itu menjadi bagian daripada diri mereka gitu. Mereka tuh seolah-olah itu pengen memegang kendali atas dirimu dan kehidupanmu ya, karena mungkin saja di mata mereka kamu memiliki sesuatu yang bernilai, atau mungkin saja di mata mereka kamu ini adalah seseorang yang bisa dimanfaatkan atau mereka bisa mendapatkan keuntungan dari dirimu gitu loh guys ya. Makanya mereka di sini berusaha sekali untuk bisa membuat kamu itu termanipulasi ya, tertipu dengan tampilan luar mereka yang berusaha untuk mengambil hati kamu gitu ya, agar kamu itu percaya dengan mereka ya. Tapi nyatanya kamu nggak bisa ditipu dan kamu tidak bisa dimanipulasi oleh mereka, sehingga mereka ini kayak penasaran aja gitu, gimana sih caranya gitu ya untuk bisa membuat kamu ini berada di dalam kendalinya mereka gitu. Oleh karena mereka tidak bisa memanfaatkan kamu atau oleh karena mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari dirimu ya, akhirnya mereka memutuskan untuk menghancurkan kehidupan kamu gitu ya, dengan berbagai macam cara yang mereka bisa lakukan gitu ya. Tapi itu pun juga tidak berhasil ya. Kamu di sini terlihat tetap tangguh ya guys ya.
terlihat kamu di sini sangat kuat ya guys ya, karena kamu ya energinya memang powerful di sini, dan di antara kamu ada juga yang didampingi oleh kodam leluhur atau energi leluhur yang berusaha untuk memproteksi dirimu dari energi-energi negatif orang-orang toksik itu ya, karena di sini ada orang-orang toksik yang suka sekali bermain magic, dikonfirmasi oleh The Holy King atau The Hermit ya guys ya, yang mana mereka ini diam-diam bermain magic gitu ya guys ya, untuk bisa menghancurkan usaha kamu atau menggagalkan hubungan percintaan kamu atau berusaha untuk menutup kerezekian kamu ya, jalur rezeki kamu atau cara kamu untuk mengais rezeki atau cara kamu untuk mencari nafkah gitu ya, berusaha mereka tutup gitu ya dengan berbagai macam cara, termasuk dengan menggunakan energi negatif ya guys ya, yaitu mereka berusaha untuk mengirimkan magic ya, black magic ya, agar kamu itu hidupnya tidak tenang, agar kamu tidak bisa berkonsentrasi sehingga kamu tidak fokus dan akhirnya atau endingnya kamu akan mengalami kegagalan-kegagalan di dalam kehidupanmu, terutama dari segi karir, pekerjaan, bisnis, dan usaha. Nah, seperti itu ya. Dan di sini mereka ini ya, segerombolan orang-orang ini ya lagi berusaha untuk mencari cara melumpuhkan pertahananmu ya, karena mereka menganggap kamu tuh sangat kuat, sulit sekali untuk mereka tumbangkan ya. Beberapa kali mereka berusaha untuk membuat kamu itu berada di dalam kesulitan, tapi kamu selalu bisa meloloskan diri atau selalu bisa terhindar dari mara bahaya yang mereka ciptakan. Kamu selalu bisa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang mereka buat ya, dan kamu selalu bisa untuk membuat kehidupan kamu menjadi stabil kembali ya. Kamu terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya, karena di sini energi perlindungan kamu ya atau energi proteksi secara tak kasat mata itu sangat kuat memproteksi dirimu ya guys ya, atas izin dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Walaupun mereka menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan kamu, tapi kamu nggak jatuh-jatuh juga. Mereka berusaha untuk membuat kamu tumbang, tapi kamu tetap berdiri kokoh, tidak tumbang-tumbang juga. Di sini mereka bingung ya, kadang-kadang mereka berpikir kamu ini manusia atau bukan sih gitu ya. Udah dimacem-macemin ya, udah diperlakukan dengan segala hal yang buruk gitu ya guys ya, baik itu secara real maupun secara tak kasat mata gitu. Tapi di sini mereka tidak bisa menggoyahkan langkah kamu ya, kamu tetap aja di sini bisa menjalani kehidupan dengan baik ya. So di sini mereka lagi mencari cara nih untuk melumpuhkan pertahananmu ya. Mereka berusaha sekali untuk bisa melukai kamu di sini ya guys ya, dikonfirmasi oleh Knight of Xmas or Knight of Swords ya. Mereka lagi berusaha untuk mencari cara agar bisa menyakiti kamu ya, entah itu cara secara yang real ya atau secara yang tak kasat mata gitu ya guys ya, dimana mereka berusaha untuk menemukan cara agar bisa membuat kamu itu tersakiti ya, entah itu secara fisik maupun secara psikis atau mental gitu ya guys ya. Selain itu mereka juga berusaha untuk mencari kelemahan kamu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Wheel of the Year or the Wheel of Fortune ya. Mereka berusaha mencari hari ketidakberuntungan kamu ya. Mereka juga berusaha untuk memadamkan keberuntungan kamu ya, karena di sini mereka merasa bahwa kamu termasuk orang yang beruntung sebab kamu selalu lepas dari mara bahaya, atau kamu selalu bisa menghindar, atau kamu selalu bisa terhindar dari masalah atau kesulitan hidup gitu. Mereka menganggap kamu tuh beruntung ya guys ya. Oleh karena itu mereka pengen memadamkan keberuntungan kamu ya. Mereka mencoba mencari hari atau waktu yang tepat untuk bisa menembus proteksi kamu ya. Karena di sini orang magic bilang ya bahwa kamu itu dilindungi oleh sesuatu gitu ya guys ya. Dan sulit sekali proteksi kamu itu ditembus gitu ya. Itu kenapa mereka lagi mencari cara bagaimana caranya untuk menjebolkan pertahananmu ya, karena di sini proteksi kamu yang berupa tameng atau perisai, baik itu yang terlihat maupun tak terlihat, itu sungguh kuat sekali ya guys ya, kokoh gitu ya, sehingga sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak baik ya, bersifat
merugikan gitu ya guys ya, itu tidak bisa menembus kamu gitu ya. Makanya di sini mereka banyak bingung dan mereka mencoba untuk mundur sejenak ya guys ya. Mereka mencoba untuk mundur sejenak, berpikir agar mereka bisa mencari cara, mencari celah bagaimana caranya agar bisa melumpuhkan pertahanan kamu ya. Dan di sini di antara mereka ada yang suka jalan-jalan ya guys ya, berkeliaran di sekitar rumah kamu ya guys ya, demi memantau aktivitas kamu dan memata-matai kamu ya, seperti itu ya. Mereka mencoba menyelinap untuk bisa masuk ke dalam kehidupan kamu ya, berpura-pura menjadi kawan, berpura-pura menjadi rekan bisnis, berpura-pura menjadi pembeli, berpura-pura menjadi orang yang baik gitu loh guys ya. Mereka ini seperti serigala berbulu domba ya, di mana mereka berusaha untuk menampilkan sisi yang baik ya, sisi kebaikannya mereka yang palsu sebetulnya, yang fake ya, demi bisa mendapatkan informasi mengenai kelemahan kamu ya. Mereka ingin tahu apa sih yang bisa membuat kamu lemah, membuat kamu terpedaya, membuat kamu tidak berdaya. Mereka tuh pengen tahu gitu loh guys ya. Makanya mereka di sini tidak tenang ya. Mereka jalan-jalan di sekitar rumah kamu ya. Mereka bergerombol mencoba untuk bercakap-cakap atau ngobrol ya sesama mereka gitu ya, bertukar pikiran atau bertukar informasi ya. Kayaknya segerombolan orang ini ya sangat berambisi sekali ya untuk bisa menghancurkan kehidupan kamu ya. Entah apa penyebabnya di sini ya guys, tapi mereka ini kayaknya nggak pantang menyerah gitu ya. Mereka mundur sejenak bukan berarti mereka menyerah ya. Mereka mundur sejenak karena pada saat ini atau pada waktu itu ya mereka merasa kewalahan menghadapi kamu. Mereka merasa lemah dan merasa kalah ya. Tapi bukan berarti mereka menyerah begitu saja ya guys ya. Apalagi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang arogan, orang-orang yang tidak mau kalah, egois dan mau menang sendiri. Tentunya mereka tidak akan mudah menyerah begitu saja gitu ya. Dan mereka ini menganggap kamu adalah saingan terberatnya mereka ya. Itu kenapa di antara mereka ada yang bermuka dua di sini ya guys ya, berusaha untuk baik-baikin kamu, berusaha untuk jadi teman kamu, berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan kamu ya. Entah itu mereka sendiri yang terjun ya untuk bisa mencari informasi yang lebih detail mengenai dirimu, atau mereka ini mengutus seseorang ya yang berusaha untuk mencari tahu tentang diri kamu ya guys ya. Ada di sini di antara mereka yang berusaha keras untuk bisa mendekati kamu ya guys ya. Dan di sini kamu orangnya memang sulit untuk didekati. Kamu tidak mudah dekat dengan semua orang karena di antara kamu ada yang masih trust issue ya, atau kamu ada yang tidak percaya dengan orang-orang yang berada di sekitar kamu gitu loh guys ya. Kamu merasa bahwa orang-orang di sekitar kamu ini memiliki niat yang kurang baik terhadap dirimu gitu. Itu kenapa kamu tidak mudah untuk bisa menerima orang di dalam kehidupanmu ya, terlebih orang baru ya. Karena di antara kamu ada juga yang sering tersakiti ya, dan sering sekali kena tipu atau ditipu gitu ya, dimanipulasi oleh seseorang melalui omongan secara verbal ya. Jadi kamu tuh kayak agak kapok atau jera ketika menerima apa yang orang lain sampaikan gitu ya. Jadi kamu tuh kayak lebih waspada banget gitu ya guys ya, kayak aware banget gitu terhadap apapun dan siapapun yang mencoba untuk berkunjung ke rumah kamu atau mencoba untuk menjalin interaksi sama kamu gitu. Karena di sini kamu orangnya nggak gampang percaya. Nah, seperti itu. Karena di antara kamu ini ada yang sudah sering disakitin gitu ya. Di sini mereka mencoba untuk menelisik dan menelusuri lebih jauh tentang dirimu ya guys ya. Mereka berusaha untuk mempelajari karakter kamu juga ya. Mereka ini kayaknya orang-orang yang kurang kerjaan ya, atau tidak punya kerjaan gitu ya. Sehingga mereka ini kayaknya terpusat ke kamu ya. Segala sesuatu itu berpusat ke kamu ya. Bukannya mereka fokus sama hidup sendiri, bukannya mereka berusaha untuk menata kehidupannya sendiri, malah mereka kayaknya perhatiannya mereka ini tersedot ke kamu ya. Semua daripada mereka ini melihat ke kamu ya dan berusaha untuk mencari tahu tentang dirimu ya guys ya. Mereka sangat tergugah,
sangat berhasrat untuk bisa mengalahkan dirimu. Itu kenapa mereka mati-matian untuk bisa menjatuhkan kamu ya guys ya, bikin kamu tumbang. Tapi sayang, kamu nggak semudah itu ditumbangkan gitu ya. Nah, itu kenapa di sini mereka masih mencari cara loh, mencari cara untuk melumpuhkan pertahananmu ya. Kamu harus bisa untuk menjaga diri kamu baik-baik ya guys, terutama untuk bisa lebih selektif menerima orang-orang yang mencoba untuk masuk ke dalam kehidupan kamu ya, dan berusaha untuk lebih private dalam berbagi informasi ya, karena di sini mereka sangat membutuhkan informasi tentang dirimu ya, agar bisa membuat kamu terjatuh, karena selama ini apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan itu sia-sia ya, tidak ada yang berhasil, percuma saja gitu loh guys ya. Kamu di sini terlihat tetap berjaya ya, tetap bisa melaksanakan, tetap bisa berkegiatan, tetap bisa mengerjakan pekerjaan kamu ya tanpa merasa terganggu ya. Padahal mereka ini ibarat kata udah jor-joran gitu ya, udah benar-benar maksimal, optimal banget ya untuk bisa membuat kamu ini tak berdaya gitu ya. Berbagai macam tingkah pola mereka itu ditunjukkan untuk bisa mengusik kehidupan kamu ya. Tapi kamu di sini kayaknya tenang aja ya, tidak merasa terusik walaupun kamu tahu ya mereka berusaha sekali untuk bisa menjatuhkan kamu ya, terutama ada di antara mereka yang berusaha untuk menjatuhkan mental kamu, karena di antara mereka ada yang sangat tidak menyukai kesuksesan dan kejayaan kamu ya guys. Kamu di sini terlihat sangat kuat ya, sehingga sulit sekali untuk mereka menembus pertahanan kamu. Makanya mereka lagi mencari tahu dan mempelajari tentang dirimu ya. Mungkin saja kamu ada kelemahan, ada celah yang bisa mereka gunakan untuk membuat kamu terjatuh gitu ya. Jadi di sini mereka lagi mencari tahu ya, apa sih yang bisa membuat pertahananmu itu jadi jebol gitu ya. Yang mana mereka bisa menyerang dan bisa membuat kamu itu menjadi down atau drop gitu loh guys ya. Dan di sini di antara mereka ada yang berusaha untuk bisa membuat kamu terpuruk dari segi finansial atau ekonomi ya. Karena di sini mereka merasa perekonomian itu sangat penting. Kalau misalnya kamu tidak punya pentacles atau keuangan yang baik gitu loh guys ya. Kalau misalnya kamu tidak punya pentacles atau keuangan yang baik, otomatis kan kehidupan kamu jadi carut marut ya, dan berefek pada pondasi-pondasi kehidupan kamu yang lainnya gitu. Jadi ada yang berpikiran bahwa perekonomian kamu atau pentacles kamu ini sangat berharga dan memiliki andil besar di dalam kehidupan kamu. Ada yang berusaha untuk mulai menjebolkan pertahanan kamu, dimulai dari pentacles ya. Mereka ingin membuat kerezekian kamu menjadi seret atau menjadi tidak lancar gitu ya guys ya. Mereka pengen bikin kamu itu stuck, merana karena kamu nggak punya uang gitu loh guys ya. Di sini mereka berusaha keras untuk bisa menutup kerezekian kamu ya guys ya, entah itu dengan cara hasut menghasut ya kalau dalam lingkungan pekerjaan, atau dengan cara menjatuhkan nama baik kamu, reputasi kamu, sehingga orang-orang menjadi menjauhi kamu, atau orang-orang tidak percaya lagi dengan kemampuanmu gitu ya guys ya. Atau mereka ini bisa juga menggunakan dengan jalur lain ya, yang mana mereka mengirimkan energi negatif untuk bisa menutup jalur kerezekian kamu gitu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk membuat pertahanan kamu jebol atau melumpuhkan pertahanan kamu dengan menghancurkan kesejahteraanmu dari segi finansial atau ekonomi ya guys ya. Karena mereka pikir kalau kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa bergerak. Kalau kamu nggak punya pentacles, kamu nggak bisa memulai aktivitas dan pekerjaan kamu dengan lancar. Kalau misalnya perekonomian kamu terhambat, otomatis apa yang kamu lakukan juga akan buyar, jadi ugal-ugalan gitu ya. Itu yang mereka pikirkan saat ini ya. Itu kenapa ya orang-orang toksik ini ya lagi mencari cara ini untuk melumpuhkan pertahanan kamu ya. Mereka masih meraba-raba, coba-coba cara agar bisa membuat kamu tumbang di sini ya guys ya. Karena selama ini mereka sudah melakukan berbagai hal tapi nggak pernah berhasil gitu ya guys ya. Dan di sini mereka nggak
mundur ya. Mereka hanya stuck sebentar untuk berpikir dan untuk bisa menemukan cara agar bisa melumpuhkan pertahananmu. Jadi di sini kamu mesti lebih aware, lebih waspada ya guys ya, dengan gerak-gerik mereka, dengan pergerakannya mereka, karena mereka ini bisa sangat cepat sekali ya dalam mengambil suatu aksi atau pergerakan ya, sehingga itu nanti bisa bikin kamu kaget ya, karena ada hal yang tak terduga atas perbuatan mereka ya. Jadi mereka ini bisa bertindak secara tiba-tiba gitu loh guys ya, tanpa terdeteksi ya bahwa mereka ini merencanakan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Jadi kamu di sini mesti lebih waspada ya dalam menghadapi orang-orang toksik yang mungkin saja sudah lama berseteru dengan kamu atau berkonflik dengan kamu. Jangan biarkan mereka mencari tahu tentang dirimu lebih detail ya. Usahakan untuk bisa tetap tenang dalam situasi atau kondisi apapun ya. Mereka tidak akan bisa menemukan cara untuk melumpuhkan pertahananmu selama kamu tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Di sini zodiaknya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo dan Leo. Oke. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada Flower of Corpses. Always joyful. Write it on your heart that every day is the best day of the year. Jadi di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu bersemangat untuk selalu menebar keceriaan dan kegembiraan setiap harinya ya, karena itu akan memancarkan energi positif di dalam kehidupanmu, sehingga orang-orang toksik itu akan sulit untuk mencari celah dan kelemahan dari dirimu. Kalau kamu mudah murung, mudah bersedih, mudah galau, maka orang-orang toksik itu akan mudah mengetahui kelemahan dan celah yang ada pada dirimu ya. Jangan perlihatkan kalau kamu itu sedang berada di dalam posisi sulit atau kamu sedang berada dalam masalah ya. Usahakanlah untuk tenang, jangan panik, jangan galau juga ya, karena segala sesuatu yang kamu hadapi itu pasti akan ada penyelesaiannya ya. Selalu ada solusi di balik suatu masalah ya. Apapun permasalahan yang tengah kamu hadapi, usahakanlah untuk tenang. Di sini kamu diberikan pesan untuk bisa memelihara rasa kegembiraan dan rasa senang di dalam dirimu ya. Walaupun kita tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak selalu yang namanya kita itu berada dalam suasana hati yang bahagia atau senang-senang terus, happy-happy terus ya. Kadang kita kan digempur dengan persoalan hidup, permasalahan. Tapi balik lagi ke kita ya, bagaimana caranya kita menyikapinya dengan bijaksana, yang artinya kita belajarlah berusaha untuk bisa tenang ya dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang pelik ya. Walaupun itu cukup rumit dan membuat kita terkadang merasa stres atau tertekan ya dengan banyaknya masalah atau dengan hadirnya permasalahan di dalam hidup kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat situasi itu menjadi lebih bersahabat atau bisa untuk membuat kita menjadi tenang gitu ya. Jadi di sini belajarlah kamu untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan situasi atau kondisinya ya guys ya. Walaupun tidak mudah ya. I know kalau saat kita lagi galau atau saat kita berada di dalam kondisi mood yang tidak baik ya, tentunya itu mempengaruhi pikiran kita ya guys ya. Itu kenapa penting sekali buat kamu untuk meditasi, menenangkan diri, berdamai dengan diri sendiri, perbanyak ibadah, selalu berusaha untuk terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, agar kamu bisa menstabilkan dan menetralisir energi negatif yang ada di sekitar kamu ya.
Jadi energi negatif itu perlu dihalau agar tidak merusak suasana hati dan tidak mengacaukan suasana dari situasi yang ada ya. Kalau misalnya kita memiliki masalah ya, kalau ada omongan-omongan yang menambah masalah itu makin berat ya, maka kita perlu hindari itu ya. Kita perlu menjauhkan diri dari omongan-omongan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang hanya menambah beban pikiran gitu ya guys ya. Jadi jangan sampai kita memperkeruh suasana ya. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk memanas-manasi atau mengompor-ngompori atau bikin suasana hati menjadi tidak nyaman, maka berusahalah untuk menepi sejenak ya, agar kamu bisa menenangkan diri dan untuk bisa mendamaikan hati kamu ya. Karena pada situasi yang panas atau pada situasi yang tidak mendukung ya, kita nggak akan pernah bisa menemukan solusinya ya. Jadi suasana itu sangat menentukan sekali untuk kita bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dimulai dari diri sendiri untuk bisa menjernihkan pikiran dan mendamaikan hati agar kita bisa menemukan solusi yang benar-benar bisa membantu permasalahan kita untuk bisa teratasi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rezeki Marita Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.